Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mari sama-sama kita awali ngaji kita di malam hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini materinya adalah tematik ulumul Quran dengan judul mengenal kata di Al-Quran yang kategori makrifat dan nakiroh. Dari arti perkalimatnya sendiri, al-ma'rifatu, saya baca ma'rifat. Ma'rifat adalah sebutan untuk kata di Al-Quran yang tulisan kata tersebut berawalan alif lam. Contohnya al-kitabu, Allahu, al-masjidu, al-baitu. Pokoknya berawalan al. Sedangkan nakirotun saya baca wakof nakiro, yakni sebutan untuk kata Al-Quran yang tulisannya berakhiran tanwin, misalnya kitabun, masjidun, nabiyun, baitun. Jadi bedanya kitabun dengan al-kitabu, kalau arti sama, kitabun artinya kitab, al-kitabu juga sama artinya kitab, hanya beda penulisan. Kalau al-kitabu kata berjenis ma'rifat, kalau kitabun tanwin kata berjenis nakiro. Jadi berbagai macam contoh di Al-Quran yang bermuatan tulisan ma'rifat dan nakiro, saya ambil yang ayat-ayat pilihan, bukan pilihan terkenal, pilihan saya maksudnya, ayat pilihan saya sendiri. Misalnya kita buka dulu yang terkenal suratnya Al-Ikhlas. Ada kalimat berbunyi Qul huwallahu ahad Allahu shomad. Kalau diartikan per kalimatnya, Qul katakanlah, huwallahu dialah Allah, ahadun yakni tunggal. Kalau bahasa Indonesia namanya Esa, Tuhan yang Esa. Allahu shomadu, Allah tempat bergantung. Ini kedua kata yang bermaksud kepada Allah ini, Allah bedakan lafadznya. Kalau berbunyi Allah tunggal Esa atau satu, itu tulisan kata-kata satu pakai tanwin, ahadun. Tidak pakai alif lam, misalnya al-ahadu, tidak gitu. Tapi kalau bermaksud kepada Allah tempat bergantung segala sesuatu, maka lafadznya Allah milih yang pakai alif lam, as-somadu, tidak tanwin somadun. Misalnya tanwin ya Allahu somadun, tulisannya gitu, Allahu somadun, Allahu somad. Cara pakai alif lam, Allahu somad. Ini contoh dua kalimat ini akan kita ungkap hikmahnya apa Allah bedakan ya. Kalau kata-kata tunggal atau satu pakai yang nakiroh, yang tanwin, sedangkan kata-kata somadu pakai alif lam, pakai jenis makrifat alif lam, kita bedakan. Kan kita ungkap bedanya apa atau hikmahnya, agar kita ketika membaca Al-Ikhlas itu semakin berkesan, tersentuh dengan hikmah adanya perbedaan tulisan itu sendiri. Saya baca per kalimatnya, Qul katakanlah, huwallahu ahadun, Allah adalah yang Maha Esa. Allahu somadu, Allah adalah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, kalau arti perkata tidak beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan, alias Allah itu tidak bercabang dan tidak dari cabang-cabang gitu. Walam yakun lahu, dan tidak ada baginya kufuwan ahadun, jadi salah satu pun yang menjadi sekutu atau yang berserikat dengannya, tidak bisa dibandingkan dengan salah satu suatu apa. Yang garis biru ahadun, tanwin ya, ini namanya kata berjenis nakiroh. As-somadu pakai alif lam,
kata jenis ma'rifat. Nah, kenapa Allah kata ahadun ditanwinkan? Jawabannya adalah lafaz ahadun ini karena nakir atau tanwin ini bersifat umum. Karena kata di Al-Quran kalau akhiran tanwin itu bersifat umum. Contohnya dalik, misalnya ada korojus satu awal paling pojok, alif lam mim, misalnya saya ubah pakai tanwin. Dalika kitabun, itu kitab. Kalau pakai alif lam, dalikal kitabu, itu kitab. Sama-sama artinya itu kitab, tapi beda. Kalau kata-kata kitab pakai tanwin, dalika kitabun, itu kitab, maka kitab pengertian umum. Penafsirannya umum, bebas. Bisa dimasuk kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, pokoknya segala kitab, semua. Karena tanwin kitabun. Berhubung pakai alif lam, maka pengertiannya khusus. Dalil kitabu itu kitab kita apa? Ya tertentu kitabnya dalam kurung Al-Quran. Begitu pula di sini Allah itu disebut Tuhan yang Esa, Tunggal, Satu, kok pakai hadap tanwin ya, supaya bersifat umum bahwa itu ahadun satu Tuhan untuk semua pihak. Pihak siapa? Pihak alam itu semua alam. Makanya Rabbil Alamina, Tuhan untuk seluruh alam. Alam apa saja, macam-macam. Yang pertama karena tanwin ya, maka untuk umum ke segala arah. Allah adalah Tuhan Maha Esa, satu saya Tuhan bagi alam benda mati. Jadi benda mati pun bertasbih kepada Allah, nggak memuji Tuhan yang lainnya. Berikutnya, Allah adalah ahadun, satu saya Tuhan bagi alam tumbuhan. Tumbuhan pun bertasbih kepada Allah. Tasbih. Jadi makanya dalam aturan secara ajaran akhlak Islam itu kita nggak boleh melukai suatu pohon ataupun melukai suatu tanaman selama melukai itu adalah bersifat manfaat, nggak apa-apa. Misalnya saya masang reklame sponsor di pakunan ini wit ya, pohon-pohon itu. Nah ini hikmahnya adalah kalau kita tahu suaranya pohon berbicara, ya sambatan pasti itu kasihan. Ya. Kalau kita pinginnya masang reklame iklan gratisan, udah tempelin di pohon-pohon itu paku-paku. Jadi alam Tuhan itu juga hidup. Hidup itu berarti bertasbih. Tasbih. Memuji Allah saja, bukan Tuhan yang lain. Ahadun, satu Tuhan bagi alam hewan. Hewan juga muji Allah. Berikutnya ahadun untuk satu Tuhan bagi alam manusia. Berikutnya ahadun untuk satu Tuhan bagi alam jin. Seluruh jin nyembah Allah, kecuali nggak mau nyembah maksudnya. Berarti yang kafaru, jin yang ingkar-ingkar itu. Karena jin dan manusia ada yang beriman, ada yang tidak. Dan satu lagi ahadun, Allah adalah satu Tuhan bagi alam malaikat. Jadi alamnya aja, benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, jin, malaikat. Itu 2, 3, 4, 6. 6 alam. Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam. Alam apa saja, semuanya benar. Makanya ditanwinkan supaya bersifat umum, arahnya dari atas ke bawah. Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam yang di bawah. Ini kalau tanwin. Nah kalau alif lam, sekarang dibalik alif lam. Karena tulisannya alif lam, maka kategorinya makrifat apa makrifat tertentu atau tertentu khusus. Nah, maka arahnya dari bawah ke atas, semua arah menuju ke satu titik. Semua alam benda-benda apapun menuju ke satu titik. Makanya soma itu diartikan tempat bergantung. Namanya tempat dituju banyak pihak. Benda mati ujung-ujungnya kepada Allah bergantung nasibnya itu. Tumbuhan hidup apa enggak ya tergantung Allah ngasih air apa tidak, ngasih hujan apa tidak kepadanya. Hewan ya tergantung Allah juga. Manusia bergantung kepada Allah juga. Jin malaikat juga sama. Jadi dari bawah ke atas ke satu titik, makanya karena satu tertentu pakai alif lam.
Allah adalah tempat bergantung. Jadi gini kasarnya, ibaratnya Allah itu pasif. Barang siapa nggak dekat pada Allah, ya salah sendiri. Kenapa nggak mau dekat? Gitu aja intinya kesimpulannya. Kalau dekat, disayangi. Apa dekat itu? Menyatakan beriman, menyatakan bertakwa, beriman, patuh aturan, jauhi larangan, itu namanya dekat. Alias mau diatur oleh Allah maksudnya, lewat ajaran Quran dan Islam itu sendiri. Kalau nggak mau diatur berarti nggak mau dekat. Sudah, ya rugi sendiri. Berarti dirinya nggak mau beranjak OTW caranya menuju ke titik ini, ke atas. Berarti nggak menganggap Allah as-samadu berarti nggak butuh Allah berarti. Kalau ahadun arahnya dari atas ke bawah, kalau as-samadu dari bawah, dari semua pihak, semua alam bergantung kepada satu titik, kepada satu pihak, ke Allah saja. Ini hikmahnya dibandingkan pakai alif lam. Coba kalau tanwin, Allahu samadun. Nah, kalau tanwin kesannya Allah itu ibaratnya mendatangi nanti ya, mendatangi. Jadi dari atas ke bawah, Allah memberi malaikat mau enggak? Aku jadi pelindungmu. Jadi Allah menawarkan diri mau enggak gitu. Jadi kesannya Allah yang butuh karena mendatangi. Kalau tanwin, karena tanwin arahnya dari atas bercabang ke bawah. Berhubung tidak tanwin berarti barang siapa enggak mendekat pada Allah, ya rugi sendiri. Nah, ini hikmahnya as-samadu pakai alif lam. Ini contoh satu surat di alif lam. Bedanya ahadun tanwin dan somatun tapi alif lam. Ini beda arahnya, beda mana filosofi. Contoh kedua, ada kalimat surat berbunyi salamun ala Yahya. Salam sejahtera atas Nabi Yahya. Assalamu ala Isa. Salam sejahtera atas Nabi Isa. Allah bedakan. Kalau Allah mengucap salam, ibaratnya di Al-Quran kata-kata salamun. Kalau kepada Yahya, pakai tanwin, pakai yang nakiroh. Tapi kalau pada Nabi Isa, pakai alif lam. Alif lam assalamu, pakai alif lam. Allah bedakan, pakai yang makrifat maksudnya tulisannya. Apa hikmahnya ya? Allah beda-bedain nabi-nabi ini. Kepada Yahya salamun, Nabi Isa assalam. Kayak kita kan menyapa orang assalamualaikum, pakai alif lam apalanya assalamualaikum, ya kan ya? Tidak pakai tanwin salamun alaikum, enggak gitu kan? Nah, jadi alif lam kalau kepada Isa, tanwin kepada Yahya. Kalimat ini tercantum pada suatu surat, tepatnya di ayat 12-15 surat Maryam. Saya baca dulu ya, yang kalimat. Allah ini manggil Yahya, ya Yahya, wahai Yahya. Yahya itu nabi yang sejaman dengan Nabi Isa, sejaman. Bahkan satu keluarga dengan Nabi Isa. Namanya keluarga Imron. Keluarga Imron. Yahya punya bapak namanya Zakaria. Sedangkan Isa nggak punya bapak, hanya punya ibu namanya Maryam. Ya, Maryam itu ibaratnya apa ya? Ya diasuh Zakaria gitu. Jadi Yahya dengan Isa itu sejaman. Ibaratnya kakak satu keluarga itu satu kakak gitu, ibarat ngumpul dari sana. Ya Yahya, wa Yahya, khudil kitab bi quwwatin, ambillah kitab itu dengan kuat, bukan dengan teguh maksudnya. Gitu ya, ini ya Yahya wa Yahya. Nah, Allah manggil ya Yahya wa Yahya. Manggil ini ya Yahya. Kemudian wassalamun alaihi, dan salam atasnya. Itu siapa? Yahya ini. Yahya ini. Dan salam atau sejahtera atas Yahya. Kapan? Kalau kasih kapan selamat itu? Yauma, pada hari wulidan, dia dilahirkan. Wa yauma, dan pada hari yamutu, dia dimatikan. Dan kapan lagi? Wa yauma, dan pada hari yub'atsu, dia dipanggil hayyan, menjadi hidup lagi. Jadi ibaratnya meninggalnya Yahya dicabut malaikat. Oh, selamat Yahya ya. Selamat datang di alam yang baru gitu. Jadi ucapan selamat. Ibaratnya masuk ke alam kubur itu sesuatu yang sifatnya menyenangkan gitu.
Ini namanya yauma wulida. Ketika lahirnya selamat ya. Kamu sekarang udah di dunia gitu ya. Selamat dari Allah. Salamun alaihi. Dapat selamat berapa kali ya ketika dilahirkan. Masih calon bayi. Kemudian ketika yamutu dimatikan. Ketika yub'atsu dibangkitkan. Nih. Jadi pada waktu dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan, Allah kasih salam kepadanya. Ini pakai tanwin ya, salamun alaihi atas Yahya. Pakai tanwin kalau Yahya. Kenapa kok tanwin? Karena Yahya posisinya sama dengan yang lain. Salam dari Allah karena tanwin, maka sama katanya Ikhlas di atas ke bawah. Jadi untuk semua di berbagai ayat ini Allah berkata bagi surat salamun ala nuhin, selamat di atas Nuh. Salamun ala Ibrahim, selamat ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Haruna. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Mursalin dan salamun ala Yahya. Jadi berarti Yahya adalah salah satu nabi yang juga dapat salam dari Allah sebagaimana nabi-nabi yang lainnya disamakan. Jadi ibaratnya secara sepihak ya dapat kiriman salam gitu intinya. Kiriman salam dari Allah. Ini tanwin, kenapa tanwin? Karena salamnya Allah tidak kepada Yahya saja, tapi kepada berbagai arah. Di Al-Quran kepada 6 arah. Karena 6 pihak inilah, 6 arah ini dapat salam dari Allah. Ini tanwin. Sedangkan untuk Nabi Isa, qala, dia berkata, dia siapa? Isa. Isa ini berkata kepada kaumnya, ini sesungguhnya aku kaumku, aku itu Abdullahi, aku itu hamba Allah. Ya kayak kalian hamba Allah biasa, bukan aku titisan ada unsur ketuhanan, bukan. Aku biasa, hamba biasa kayak kalian hamba Allah. Cuma bedanya ataniyah kitabah. Dia telah diberi kitab. Cuma bedanya aku diberi kitab kalau kalian tidak, bedanya. Dan juga wajalani nabiyan, dan dia menjadikanku seorang nabi, sedangkan kalian bukan nabi. Itu aja bedanya antara kita. Nabi bilang ini Isa yang bilang pada kaum, wahai kaumku, aku itu orang biasa, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Aku abdul, aku hamba bagi Allah malahan. Cuma bedanya aku dengan kalian, aku diberi kitab dan itu seorang nabi. Kalau kalian nggak diberi kitab dan bukan nabi, itu aja bedanya. Wassalamu alayya, dan salam sejahtera atas diriku yauma wulitu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan oleh Allah. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup lagi nanti di akhirat. Kayak ya kan ya sama. Ya bisa sama dapat salamnya. Bedanya ya salamun, Isa pakai alif assalam. Siapa alayya? Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Kenapa kalau Isa pakai assalamu alaikum ya kok sifatnya umum, Isa kok khusus? Jawabannya adalah ini ilustrasinya. Isa itu dapat assalamu alayya, sebilang wahai kaumku, aku dikasih ucapan selamat kepadaku atasku. Nah, karena Allah mengucapkan salam kepada Nabi Isa, Isa ini arahnya dari atas ke bawah, Isa membalas atas. Ya kayak Rasul kita loh, pas kita sholat tahiyat akhir ya, itu kan ada dialog Allah menyapa Rasul, assalamualaikum ya Nabi. Ketika Rasul dapat salam, assalamualaikum ya Nabi, Allah nyapa itu wahai Muhammad, assalamualaikum ayyuhan nabi, salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Rasul nggak bilang waalaikumsalam, nggak gitu. Jadi salam dari Allah terima Rasul lemparkan kepada umatnya, ya kan ya. Jadi kemudian orang bilang wassalamualaikum,
Dari Rasul SAW kepada seluruhnya, kepada solihin. Sedangkan Isa enggak, salam dari Allah dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas orang yang mengikuti petunjuk, maka daripada Allah salamnya itu. Ini contoh. Berarti Isa menerima salam dari Allah, kembalikan. Nah, jadi karena membalas salamnya maka alif lam. Begitu pula Allah pernah bersama bareng Musa. Siapa man ini Musa, mengikuti huda Musa, itu petunjuk. Pak Musa mengembalikan, maksudnya balas salamnya, balas salamnya. Jadi Allah mengucap salam kepada Nabi Isa, Allah membalas salam kepada Allah. Nabi Musa mengucap salam kepada Allah kepada Musa, Musa membalas salam kepada Allah. Kalau Rasul disapa Allah salam dari Allah, Allah Rasul bagikan seluruh umatnya. Enggak dikembalikan maksudnya. Nah dari sini berarti Musa, para Musa yang berkata, Isa yang berkata, Musa berkata, maka pakai alif lam assalamu. Kenapa? Karena salam dariku pribadi aku ucapkan juga kepada Allah. Musa juga salam dariku pribadi aku lemparkan juga kepada Allah. Karena Isa yang berkata, Musa yang berkata, maka kata salam pakai alif lam. Sedangkan tadi Yahya tadi, ya Yahya, wah Yahya, karena Allah yang berkata, menyapa Yahya, makanya tanwin. Allah memberikan salam kepada Yahya. Kalau Allah yang berkata, Allah yang memberitakan, sedangkan Isa dan Musa, karena Isa yang berkata sendiri, Musa berkata sendiri, maka kata salam mereka alif lam pakai yang ma'rifah. Ini contoh yang kedua. Sekarang misalnya ada ayat di dalam dua kata, bahkan 4 kata atau 2 kata. Jika ada suatu ayat bermuatan 2 kata makrifat, 2 kata pakai alif lam tulisannya maksudnya, dan 2 kata nakiro, 2 kata yang pakai tanwin, maka kedua makrifat bermaksud sama, sedangkan kedua nakiro bermaksud beda. Jika ada suatu ayat atau surat yang rangkaiannya berurutan ya, ada kata kembar, lafadznya kembar, ada 2 muncul pakai alif lam, ada 2 muncul pakai tanwin, kembar itu. Maka pengertiannya kalau yang alif lam itu bermaksud sama, tapi kalau tanwin bermaksud beda. Contohnya, ini kita hafal alam nasroh. Fa inna ma'al usri yusron, tanwin. Inna ma'al usri yusron. In fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan itu yusron, ada kemudahan. Terus diulangi kan nomor 6. Inna ma'al usri yusron, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi al usri yang nomor 6 pengulangan dari usri yang nomor 5 kan, pengulangan. Ya kan ya? Di nomor 5 ada usri pakai alif lam. Usri artinya kesulitan. Di nomor 6 ada usri juga pakai alif lam. Ketika ada 2 kata pakai alif lam, namanya 2 makrifatnya, maka bermaksud yang kedua ini adalah itu bermaksud kepada 2 ini. 2. Sedangkan kalau tanwin yusron ada nomor 5, yusron nomor 6, ini beda. Oh berarti ayat 5 bermaksud bahwa setiap ada kesulitan itu Allah iringi juga kemudahan. Ibarat 2 kabel ya, kabel itu 2 unsur, min sama plus. Setiap ada kabel min muncul, kabel plus juga muncul, beriringan. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah pasang pasangan. Namanya bersama berarti mengiringi. Setiap ada kesulitan maka kemudian juga mengiringi. Ya jadi masalah kita aja yang nggak peka, kita aja nggak merasa itu. Apa sulit ya ini ya, kita aja nggak merasa. Ibarat doa kita berdoa udah puluhan tahun merasa nggak makbul. Nah, kitanya nggak makbul, ya kita aja nggak merasa. Yang kedua, Allah kan maha canggih balas doa kita kemasannya apa saja. Canggih. Jadi namanya materi nggak berujuk uang, bisa berujuk sesuatu. Materi berujuk kesehatan,
Materi berwujud rasa ketentraman rumah tangga, materi berwujud kemudahan pekerjaan, kan juga materi. Karena balasnya. Nomor 5, kesulitan pasti ada kemudahan, karena maaf. Sedangkan usro yang kedua ini, alif lam, yakni sesungguhnya bersama kesulitan, apa? Sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan ini, itu ada yusron, ada kemudahan yang lain. Ibarat himpunan. Nomor 6 adalah di dalam himpunan kemudahan itu ada plus kemudahan lagi. Karena berarti lan yagliba usron yusro ini maksudnya apa? Tidak apa? Kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan gitu. Jadi barang siapa minggu ini mengalami susah, ada masalah nggak clear, kita udah ikhtiar berbagai macam ibadah, gini-gini aja ya, kalau nggak ada perubahan ya, kalau nggak ada solusi ya, itu nggak apa ngasih kemudahan itu, cuma kita aja nggak sadar. Misalnya, kemudian dalam apa? Macam-macam. Misalnya dengan Allah kasih permasalahan, maka supaya dekat, supaya asomatu Allah tetap bergantung. Dengan dikasih sakit, supaya mengeluhnya kepada Allah saja. Kan kita itu mengeluh kepada ahlinya kan lebih afdol, karena ahlinya. Misalnya, saya punya laptop rusak nih, maka mengeluh kepada ahlinya, ahli elektro, supaya diperbaiki. Mengeluh pada ahlinya laptop maksudnya. Saya ada masalah nih, coba konsultasi kepada Allah langsung, ahlinya Allah itu konsultasi. Ini namanya ketika ada kesulitan kemudahan. Apa kemudahannya misalnya? Ini contohnya dengan Allah kasih suatu permasalahan, suatu musibah, suatu hal yang sakit, itu kemudahan yang mungkin ibarat derajat iman itu bersifat lompatan langsung. Contoh, kalau kita beribadah entah sholat, entah ngaji, entah wirid dzikir, meskipun berkali-kali dengan pendekatan niatnya semakin dekat pada Allah, itu ada kalanya seluruh ibadah kita itu ada muatan nafsu. Apa nafsu? Macam-macam. Nafsu pamrih lah, nafsu apa ibadah itu? Ya pokoknya tidak ikhlas lah. Nafsu karena ada maunya ada butuhnya lah. Nah itu kalau Allah yang berarti segala ibadah itu adalah persembahan dari kita untuk Allah kan gitu. Misalnya ya Allah anak saya ujian nih, menurut perhitungan gurunya kayaknya nggak mungkin lulus ini karena rapotnya itu ya dibahas tanda terus. Karena orang itu ikhtiar diposoi, diwiriti, ikhtiar poso, ikhtiar soda, ikhtiar wiritan dengan maksud supaya karena butuhnya kan supaya nanya lulus. Oh berarti ibadah kita adalah ibaratnya usaha kita mempersembahkan suatu amalan karena butuh apa nafsu kita tuh ingin supaya lulus ini nafsu kan senang lulus kan senang. Tapi kalau kita mendapat hal yang gak enak dari Allah, dikasih musibah, dikasih permasalahan, dikasih kesulitan, itu kan dari Allah kepada kita diberikan begitu. Pasti kan nggak senang, pasti kan nggak enak, kan ya? Nah, kenapa nggak enak? Karena nggak sesuai dengan nafsu kita. Kita senangnya adalah sehat terus. Kita senangnya adalah apa ya, fresh terus. Padahal senang kita ada bermuatan ditunggangi oleh nafsu. Nah Allah beri sesuatu yang nggak enak, oh berarti pemberian itu lebih akhirnya lebih berbobot daripada pemberian ibadah kita kepada Allah. Ibaratnya sabar jalan ibadah itu kalah mutu, kalah level dengan sabar ketika jalani musibah. Berat bobotnya sabar dengan musibah, bermutu maksudnya. Nah, berarti di sini dengan kita diberi sesuatu yang kesulitan itu, Allah berikan kemudahan supaya cepat nyampainya. Ibaratnya kita ngirim proposal kepada Allah itu ya ibaratnya proposal berbagai birokrasi lah ibaratnya ya. Ngirim surat kepada presiden hari Senin bulan Januari, mungkin nyampe di meja beliau mungkin bulan Maret karena banyak sensornya, kan ya.
Coba kalau mengirim suratnya lewat, maaf ya, lewat istri beliau, lewat anaknya, wah pulang cepat. Nggak usah lewat meja-meja banyak ini. Sama di sini. Oh, berarti ketika kita dalam kesulitan itu adalah suatu media dari Allah untuk kita lewati itu jangan pintas menuju nyampe pada Allah. Namanya usri itu yusra. Ini contoh. Jadi usri yang kedua adalah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan mengalami dua keadaan ini itu ada yusra juga, gitu, ada kemudahan yang lain. Makrifat arti perkata kenal. Nakirah arti perkata adalah asing. Ini sering kita tahu dengar istilah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini kalimatnya amrun bil ma'rufi nahyun anil munkari. Kalau diartikan amrun perintah, bil ma'rufi dengan atau kepada yang ma'ruf. Apa sih ma'ruf? Yang dikenal. Arafah itu artinya kenal. Kalau ma'ruf pun yang dikenal. Oh, berarti kita itu diperintahkan jalankan amal dikenal, karena diberi oleh Allah, dikenal kalau diperintahkan. Dan sebaliknya nahyun anil munkari. Apa nahyun? Larangan. Anil munkari dari kemudian apa semungkar itu kata nakiro asing, apa munkar dianggap asing. Kan kita hindari amalan yang dianggap asing. Kenapa asing? Ya karena dilarang. Contoh gini, bedanya apa ya? Ma'ruf sama munkar ini. Ini contohnya peci kopi. Ini pabriknya buat kopi, itu niatnya adalah untuk kepala gitu. Itu sebenarnya ma'ruf. Harusnya pakai kopi untuk kepala ma'ruf. Suatu ketika, maaf ini barangkali ada ya. Waduh, nggak ada sandal nih, kopi dikasih sandal. Itu namanya munkar, akhirnya asing. Asing di luar kebiasaan, asing. Nakirah namanya asing. Nih contohnya, berarti kita tuh diberikan Allah satu amalan. Kenapa? Karena itu makhluk dikenalkan di Al-Quran, dikenalkan oleh Rasul amalan itu, ya sudah, jangan sudah dikenalkan. Nah, ketika kita biasa mengamalkan yang ma'ruf, yang ma'rifat, maka ketika ada potensi berbuat yang menyimpang, nyeleneh, asing akhirnya. Contoh misalnya, kalau semenjak kecil anak kita didik meja untuk benda, meja untuk sesuatu, kursi diduduki. Kalau diajarkan kursi tempat duduk, maka suatu ketika ada anak di meja kan jadi asing. Nah, terbiasa kursi. Sana hikmahnya. Oh, berarti kalau kita berbuat yang ma'ruf, maka ketika berpotensi tergoda munkar, tidak akan mau. Kenapa? Asing, risih, merasa orang Jawa namanya kailok lah, kalau Jawa kailok. Ini ma'ruf munkar. Jadi ibarat dalam tayangan TV itu, kalau ditayangkan hal yang buruk-buruk terus, maka anak-anak meniru. Kenapa? Jadi hal yang asing-asing dalam agama ditayangkan jadi ma'ruf nanti, jadi kenal mereka. Ini gara-gara tayangannya yang mungkar-mungkar ditayangkan terus, jadi teladan. Nih harusnya TV itu mensiarkan yang ma'ruf saja, yang nggak perlu ditayangkan. Terusnya bisa dicontohkan, nggak usah, supaya nggak jadi bahan baku memori dalam pikiran si anak itu untuk berbuat sesuatu yang buruk-buruk. Contoh terakhir, Qabil membunuh Habil, dulu itu kejadiannya. Qabil bunuh Habil. Setelah mati Habil bingung mau diapain? Karena kosakata mengubur itu tidak punya, belum kenal kosakata mengubur, tidak punya. Jadi nggak tahu ilmu, kata-kata mengubur nggak tahu. Diapain ini? Bingung dia. Mau diapain? Bingung. Makanya karena bingung nggak tahu solusinya apa sih mayat ini diapain. Allah ajarkan kan ilmu lewat burung gagak. Ditirulah akhirnya. Sama dengan anak kita kan gitu. Kalau MTV itu yang nakiro ditayangkan, yang ditayangkan, maka
Ya, akhirnya apa? Berbuat buruk terbiasa. Ketika berbuat baik, jadi aneh. Jadi aneh. Jadi asing, kebalikannya. Ini amar ma'ruf yang dikenal. Ma'rifat itu kenal. Nakiro asing. Terakhir, amrun bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf yang kenal. Ma'ruf itu adalah ma'rifatullah, ma'rifat rasa kenal kepada Allah. Tingkatan ma'rifatnya kepada Allah itu beda-beda. Apa sih? Tingkat kenal berbeda. Ada kenal Allah, kenal namanya saja. Maka dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, kenal namanya saja. Yang kedua ada kenal Allah itu kenal namanya dan kenal sifatnya. Sifat Rahman Rahimnya, sifat Afun Ghafurnya, sifat Maaf Pengampunnya, sifat Adilnya, kenal. Maka dipraktekkan dia, suka maafin orang, kalau jadi pejabat adil kepada orang, suka ngampuni orang. Jadi kenal nama Allah dan kenal sifatnya, maka meneladani sifat ketuhanan diamalkan. Allah as-saburu jalla jalaluhu, maka sabar hadapi orang, dipraktekkan. Jadi kenal Allah, dia yang pertama adalah kenal namanya saja, Allah gitu aja, tapi nggak mau berakhlak baik. Kalau yang kedua, kenal namanya dan sifatnya, mengamalkan suatu kebaikan yang Allah contohkan dalam buku Sunnah. Yang ketiga, ada kenal Allah, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Ini perbuatan. Berarti segala hal kita alami itu, alami kebaikan, keburukan, Allah yang berbuat. Contoh misalnya, kita kategori misalnya alim soleh, sudah taat, sudah istiqomah ibadah, tapi kok jadi korban fitnah, jadi korban kedoliman perbuatan orang lain. Nah ini kalau kita melihat diri kita, pasti protes Allah. Kenapa saya yang taat kok bernasib seperti ini? Mereka jahat-jahat kok selamat dan sebagainya. Jawabannya adalah ketika kita sudah berlaku benar, ternyata kok jadi korban juga. Kalau kita benar maksudnya terdolimi juga, terfitnah juga. Makanya adalah Allah pun memang memilih kita sebagai korban bagi orang itu, memilih kita jadi objek. Itu namanya kita kenal. Oh berarti buruknya orang kepada kita itu berarti maunya Allah supaya saya sebagai yang dipilih sebagai korban. Akhirnya apa? Akhirnya dalam doanya mengeluh bukan mengeluh protes, mengeluh semakin bersandar. Nah, sana. Jadi berbagai macam cerita turun dari para nabi itu. Kenapa nabi semuanya kok hidupnya kok semuanya nggak enak ya? Dimusuhi lah, ditolimi lah. Ya itu karena para nabi ketika dia merasa dolimi orang lain, dia sudah kenal Allah yang berbuat itu. Maksudnya Allah berbuat memilihkan kita sebagai korbannya untuk ditolimi dia itu. Nah sekarang kita kalau kita berontak dengan kenyataan berarti marifat nggak kenal ya. Kurang. Contoh sederhananya, saya punya teman si A, ngomongnya selalu keras bentak, tapi itu nada saja, nadanya kuat, tapi akhirnya orangnya halus kok, hatinya halus, cuma ngomongnya aja bentak-bentak nada keras. Karena sudah kenal akrab saya dengan dia, maka saya tahu dia ngomong itu saya nggak tersinggung, saya nggak emosi, karena udah tahu watak dia, jadi kenal namanya, kenal sifatnya, hobinya apa, kenal wataknya. Kalau sudah kenal maka dia ngomong apapun, saya nggak tersinggung, saya nggak baper. Sedangkan teman saya karena baru kenal, ngomongnya benar-benar marah, kan ya? Jadi itu sama. Semakin kita kenal Allah, maka justru semakin tumbuh kepada mengalami apa, termasuk dalam hal jalani ibadah. Apa motivasinya? Berbeda pula motivasi dalam ibadah. Yang pertama, jika beribadah karena merasa kewajiban, akan timbul rasa dipaksa menyempatkan. Sholat terpaksa, puasa Ramadan terpaksa, beriman terpaksa, zakat terpaksa. Kalau merasa terpaksa terus, berarti merasa bahwa Allah itu Tuhan yang punya neraka, yang siap mengadab saya
kalau saya nggak patuh kepadanya. Nah ini, jadi istilah kasarnya, yuk kita sholat daripada ke neraka gitu maksudnya. Berarti kenal Allah langsung nerakanya maksudnya. Gitu. Kesannya kenal Allah itu adalah penyiksa. Allah adalah penyiksa, gitu besarnya. Allah itu menakutkan, karena ngancam-ngancam saya dengan neraka. Gitu, kenal Allah sudut pandang itu. Ya benar sih kenal Allah, tapi sudut pandangnya itu. Kesannya Allah menakutkan, Allah ngancam-ngancam. Jadi saya terpaksa sholat. Karena apa? Karena diancam dengan neraka, rasa takut lebih dominan. Yang kedua, jika beribadah karena merasa kebutuhan, akan timbul rasa diberi kesempatan. Butuh misalnya Ramadan selesai khatam, butuh ingin ngulangi Ramadan tahun depan. Kan ya. Sholat maghrib tadi khatam selesai, pengen besok ngulangi hari akad maghrib lagi, ingin ngulangi karena tadi maghrib rasa sempurna sebagainya. Ingin diberi kesempatan umur supaya bisa ngulang-ngulangi amalan solehah atau nambah-nambah amalan. Jadi inginnya mengharapkan imbal Allah berupa pahala. Jadi pikiran nggak neraka, pikirannya surga terus. Berarti dia kan Allah sudut pandang ini, Allah adalah maha segalanya, punya segalanya. Nah, termasuk punya surga. Aku ingin menikmati surganya. Ini kalau ibadah merasa kebutuhan. Jadi berarti butuh umur panjang kan ya, butuh tetap hidup besok untuk mengulangi sholat-sholat. Butuh umur panjang, butuh kesehatan, butuh supaya sempurna ibadahnya. Yang ketiga, jika beribadah karena merasa rindu akan Allah, akan itu rasa disayang hingga tak butuh kesempatan. Orang kalau rindu, apa sedang rindu itu? Senang ibadah. Ibaratnya habis duhur, rindukan kapan dan asar ya, kapan dan maghrib maksudnya, kapan dan asar ya. Coba gitu. Habis asar, kapan dan maghrib ya gitu. Merindukan sholat berikutnya. Karena dia merasa dalam sholatnya itu minta berarti ingin ketemu lagi terakhir sholatnya. Ya kan kita pas Ramadan dulu, pas asar, kapan dan maghrib ya, bukan rindu sholatnya apa ya, mengakhiri laparnya kan ya, selesai puasanya. Jadi bukan rindu maghribnya, rindu supaya lepas dari rasa laparnya. Nah, akhirnya apa? Karena rindunya memuncak, nggak butuh umur panjang. Jadi mati sewaktu-waktu siap. Bahkan ketika dengar tetangga meninggal takziah, dia sedih nangis, bukan nangis jenazah. Yang sedih ya Allah, kenapa kau nggak sayang mematikan duluan? Itu. Kenapa? Karena ketika meninggal sudah almarhum disayangi. Berarti si jenazah ini lebih Allah sayangi daripada saya. Terbukti didahului. Jadi saya ada amalan yang Allah nggak suka menjadi penyebab saya diulur kematian saya, diulur umur saya. Oh berarti umur kita panjang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama Allah nggak suka. Allah nggak suka kita malah diumbar, diulur. Harusnya mati hari ini diulur. Allah nggak suka. Yang kedua Allah suka amalan kita dan ingin kita ngulangi lagi. Allah kesempatan berkali-kali saya ngulang-ulang lagi kebaikannya. Karena kebaikan kita yang berulang itu adalah sebagai salah satu isyarat pahala dari kebaikan sebelumnya. Misalnya hari Senin saya nolong orang, bagus kan ya, maksudnya kan ya. Nah Allah suka ini. Nah hari Rabu kalau saya nolong lagi ya, berarti Rabu adalah Allah beri kesempatan supaya mengulang program syariatnya itu. Allah suka bagi kita supaya mengulang amalan. Umur panjang ada dua, yakni Allah suka atau tidak suka. Dan terakhir, jadi kesimpulannya adalah mari mulai sekarang kita itu tingkat kenal kata Allah itu kita tingkatkan yang kenal namanya saja dan kepada kenal sifatnya supaya tingkat mari itu semakin tinggi. Jadi kalau kita merasa sholat wajib nanti tinggal terpaksa. Kalau sholat itu kebutuhan maka bersyukurlah berkesempatan ulang-ulang. Hidupnya itu cuma mengulang. Dan mari kita ada unsur ditingkatkan kenal ingin segera menghadap kepadanya, menghadap secara fisik meninggal itu siap, merindukan kematian akhirnya. Karena kita benar-benar mana kepada duniawi nggak sepiro kita, nggak sepiro ngoyong-ngoyong, nggak sepiro biasa. Apa yang hilang biasa,
Apa yang ditulungi biasa akhirnya. Kenapa? Karena merindukan yang lainnya, bukan sesuatu yang dunia. Ini singkat materinya, maaf, dari pertemuan kali ini. Intinya adalah mari kita kepada Allah itu al-ma'rifatu, sholatnya hamba kepada Allah media penyambung hubungan rasa kenal kepada Tuhannya sebagai penyadaran alif lam. Yang kedua, sholatnya kita nakiro, sholatnya hamba kepada Allah media pemutus hubungan dari makhluk manusia sebagai pengasih. Siapa? Meditasi itu bukan di gua, tapi dalam sholat. Pas sholat lepas semuanya, lepas pekerjaan, lepas apa? Agar kita ketika sholat merasa marifat, nyadar, karena kenal. Ketika sholat merasa asing dari manusia, karena masih sendirian. Ini kita pakai dalam sholat pun kita mengamalkan dua ini, mengalami marifat, kenal, sadar, dan mengalami nakirah, asing dari manusia. Meskipun sholatnya berjajar dekat, tapi merasa sendirian. Nah, kenapa? Muncul ikhlasnya bukan karena ingin dilihat orang lain. Nah, itu namanya ngasingkan diri, meskipun sedang berjamaah, merasa asing dari yang lain. Demikian singkat hati kita, agar kita sholat kayak Rasul, seorang Ahmad sholat kepada Allah, bukan seorang Muhammad, seorang Ahmad pribadi, hamba Ahmad bin Abdillah pribadi kepada Allah. Demikian dari saya materinya, maaf robinya mengambil kalam. Ketika saya baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.